Hai guys, apakah lu adalah orang yang tiap hari mau bangun tidur, adalah orang yang susah buat bangun, adalah orang yang tukang snooze alarm, adalah orang yang terus maksain diri kalian buat tidur dan berpikir, bangun aja ntar juga gak akan terlambat, workout besok aja, masih ada hari-hari lagi buat gue bisa workout. Nah, kalau misalnya kalian adalah orang yang berpikiran seperti itu, tandanya kalian adalah orang yang pemalas atau suka menunda-nunda pekerjaan. Video ini tepat banget buat kalian, karena hari ini gue mau ngajarin kalian supaya kalian bisa melawan rasa malas kalian. Kalian bisa menjadi orang yang lebih rajin, orang yang lebih disiplin, dan orang yang terus termotivasi untuk mengejar goals dan target kalian. Karena lebih banyak orang di dunia ini yang seperti itu. Setiap pagi rutinitasnya hanyalah berbaring-baring di kasur dan membuka handphone dan membuka media sosialnya pertama kali, dan akan lupa tentang apa yang harus dikerjakannya pada hari itu. Nah, hari ini langsung aja kita mulai ke poin yang pertama, supaya kita langsung bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih giat dalam berusaha. Yang pertama, kita tuh harus sadar diri kalau kita tuh memang adalah orang yang pemalas. Kita dalam dunia kerja, dalam melakukan aktivitas kita, pasti kita akan rajin untuk hal-hal yang memang kita senangi, tapi kita akan menjauhi hal-hal yang kita tidak senangi. Itu udah menjadi hal yang lumrah. Kita harus menerima diri kita bahwa kita memang punya sedikit dari sikap kita adalah malas untuk melakukan sesuatu. Tetapi kita harus percaya bahwa di balik kemalasan itu sebenarnya kita punya niat untuk berubah. Kita pengen kita tuh lebih sukses ke depannya. Kita sebenarnya pengen kok jadi orang yang rajin, pengen kok jadi orang yang selalu memperjuangkan mimpi-mimpi dan harapan kita. Jadi kita harus merendah dulu sebelum kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Kalian bisa dengerin kata-kata motivasi, kalian bisa cari di YouTube, kalian nonton yang ada videonya, atau motivator-motivator di Indonesia. Kalian follow akun-akun motivasi di Instagram, di Twitter, atau media sosial lainnya, supaya timeline kalian tuh menjadi isinya positif, bukan yang negatif. Kalau yang negatif biasa akan cenderung membuat kalian tuh stuck di media sosial terlalu lama. Tapi kalau kalian mencari kata-kata motivasi, kalau kalian sudah termotivasi, kalian akan oke, ini gue udah cukup nih mendapatkan motivasi, gue bisa langsung strive, gue bisa langsung kejar target goals yang gue mau ini. Jadi kalian gak akan menghabiskan waktu terlalu lama mencari kesenangan yang tidak ada nilainya, hanya untuk kepuasan pribadi doang. Kalian lebih baik dengerin motivasi atau podcast-podcast yang bermanfaat buat diri kalian. Yang ketiga adalah, kalau kalian menjadi pemalas, mungkin bukan salah Anda juga. Kalau misalnya lu itu udah kecapean, lu udah berjuang semaksimal yang lu bisa, tapi besok lu kecapean dan akhirnya lu malas melakukan hal-hal yang harusnya lu lakuin. Nah, kalau itu masalah lu, berarti lu harus improve energi lu harus maksimalkan kapabilitas tubuh lu. Gimana caranya? Nah, ini caranya kalian bisa lakuin dengan pola hidup kalian yang kalian rubah. Kalian laksanakan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, cukupin nutrisi kalian, karena dari makanan ini akan menunjang banget ke tubuh kalian. Apa yang kalian makan itu akan membuat tubuh kalian menjadi lebih baik atau lebih buruk. Kemudian untuk meningkatkan stamina kalian, kalian bisa rutin berolahraga, rutin beraktivitas fisik. Ini akan meningkatkan kapasitas kalian, bahkan bisa sampai 20 dan 40% dengan aktivitas fisik olahraga yang kalian lakuin. Gak mesti nge-gym yang kayak gue lakuin, kalian bisa juga dengan berlari, berenang, bersepeda, dan apapun itu olahraganya, yang penting kalian tetap aktif. Yang keempat adalah, kalau kalian adalah orang yang tidak terstruktur, orang yang gak bisa manage waktu kalian, kalian lebih baik bikin agenda. Agenda ini bisa kalian bikin dalam format mingguan atau bulanan atau harian juga bisa. Kalau gue sendiri memakai format yang mingguan, terus gue bagi per hari-hari. Nah, dalam jam ini gue akan melakukan apa. Nah, jadi gue udah tahu nih, kalau udah ketemu jam ini, gue harus makan siang, gue harus kerja bikin YouTube konten, gue upload kapan, gue edit video kapan, gue upload yang lain kapan. Nah, itu akan membantu kalian untuk tetap disiplin, konsisten dalam melakukan aktivitas kalian. Jadi kalian nggak merasa hari ini gue mau ngapain ya, gue lupa, gue bingung, gue
nggak ada kerjaan nih kayaknya, karena kalian nggak memanage-nya dengan baik. Tapi kalau kalian udah membuat agenda itu, kalian langsung udah terpaku. Kalian bahkan kalau kalian lupa, kalian kan bisa buka, misal kalian taruh di HP, kalian bisa pasang notifikasi. Kalau di buku, kalian bisa buka bukunya, kalian bisa lihat, oh harusnya gue ini nih, gue harusnya kerja bukannya gue main. Nah, yang kelima, kalau misalnya kalian udah bikin agenda, kalian harus punya goals. Kalian udah kerja keras tanpa mimpi yang besar, itu bisa sia-sia loh. Jadi kalian harus punya mimpi yang besar diimbangi dengan kerja keras yang besar juga. Jadi kalian bikin goals mulai dari hal-hal yang terkecil yang bisa kalian laksanakan dan selesaikan pada hari itu juga. Setelah goals itu selesai, barulah kalian bisa memberi self reward yang kecil juga buat kalian. Jangan karena kalian udah nyelesain goals harian, kalian langsung memberikan self reward yang besar juga untuk aktivitas itu. Jangan, harus ada yang sesuai. Jadi usaha sama dengan hasilnya itu harus sesuai. Jangan kalian berikan terlalu berlebihan. Nah, kalian juga bisa bikin lagi reward yang lebih besar untuk task mingguan atau bulanan. Nah, di sini kalian akan membuat diri kalian menjadi lebih termotivasi dan lebih bersemangat untuk mengejar apapun itu yang kalian impikan. Dan kalian pastinya akan lebih mudah, lebih cepat untuk mendapatkan yang Anda mimpikan itu. Yang keenam adalah, kalau misal kalian punya banyak gangguan di lingkungan kalian, ya kalian bisa jauhi gangguan tersebut. Kalau kalian gak bisa jauhi gangguan tersebut, misalnya itu karena itu adalah rumah kalian atau kontrakan atau di kamar kos kalian, setidaknya kalian harus melakukan perubahan terhadap lingkungan kalian. Mau gak mau kan lu gak mungkin pindah ke suatu tempat, atau kalau misalnya emang lu punya budget lebih, lu bisa pindah ke suatu tempat. Tapi kalau misalnya gak bisa, ya kalian bisa mentata ulang dekorasi ruangan kalian agar menjadi lebih nyaman untuk kalian bekerja, bukannya membuat kalian menjadi semakin malas dan semakin ingin rebahan. Kalian membuat itu suasana seperti kantor, seperti ya kalau misalnya kalian adalah orang yang suka dengan lampu-lampu, kalian bisa pasang LED strip dan sebagainya. Kamar kalian akan menjadi cantik dan kalian akan lebih, wah lah, gua seneng dengan kerja di sini, gua akan lebih bersemangat untuk kerja di sini. Yang terakhir adalah, ini penting banget karena pada zaman sekarang akses di dunia maya, di media sosial, internet, gampang banget buat kita dapetin dopamin. Hanya dengan jari kita ini, kita bisa langsung memuaskan diri kita dengan apa yang kita klik, saksikan, dengarkan. Ini sangatlah berbahaya. Ini membuat kalian menjadi malas, bisa jadi malas banget, gak produktif, dan hari kalian akan terasa sia-sia. Mungkin buat kalian gak sia-sia karena kalian dapat yang namanya dopamin. Dopamin itu adalah hormon yang membuat kalian senang. Nah, karena kalian senang, kalian lupa bahwa ada kerjaan yang harus kalian selesaikan. Ada usaha yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan hasil yang sesungguhnya. Hasil reward yang sesungguhnya ini adalah yang sebenarnya akan memberikan dopamin yang lebih kalian butuhin daripada yang kalian klik di sosial media atau internet. Seperti kalian lihat humor receh di Instagram, itu kalian juga akan mendapatkan dopamin. Dan kalian bekerja keras untuk mendapatkan suatu jabatan, posisi, atau kenaikan gaji, itu juga akan mendapatkan dopamin. Tapi malahan kalian lebih suka scrolling berjam-jam dan malas bekerja karena kalian udah merasa, lebih enakan gua begini, gua langsung dapat kebahagiaan gua. Tapi kalau gua bekerja keras, ya bisa berbulan-bulan bahkan gue baru dapetin kebahagiaan gue. Kalian harus mulai sadar diri untuk mengejar apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan yang semu atau maya sementara. Karena kalau misalkan terus-terus ngejar kebahagiaan yang sementara, ya itu sifatnya hanya sementara. Dalam waktu beberapa minggu atau bulan kemudian kalian baru akan sadar, dan seketika kalian akan merasa, ini semua udah terlambat. Kalian akan merasa lebih ngedown lagi apabila kalau kalian gak ngelakuinnya dari hari ini. Sekian dari video hari ini. Bila kalian menyukai video ini, kalian bisa like, dan kalau kalian pengen video ini di-share ke teman-teman kalian, boleh banget. Karena video ini gue harap bisa menjadi manfaat buat kita semua, terutama bagi kalian yang memiliki masalah dengan kemalasan. Semoga video ini bisa menjadi obat buat kalian ya. Kalian juga bisa subscribe gue di channel YouTube Jason Matthew. Di sini gue banyak sharing mengenai self development juga. Selain itu kita juga
menyediakan pembelajaran tentang men's fashion, hairstyle, dan lifestyle. Kalian juga bisa follow gue di Instagram di @jmetri29. Di sana gue akan sering sharing tentang motivasi harian juga, tentang bisnis buat kalian, dan tentang topik yang kita bahas di YouTube channel ini. Thank you for watching, dan laksanakan ya apa yang udah gue sampaikan pada kalian hari ini.